Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian nontonnya kapan, di mana dan sama siapa. Kembali lagi dengan gue Avan Saputra di Nyantui. Nah, hari ini adalah hari Jumat, tanggal 4 Februari adalah hari kedua gue karantina di Hotel Ibis Budget Bandung. Nah, hotel ini tuh adalah hotelnya karantinanya IBL buat personil yang positif ya. Nah, personil IBL itu termasuk seluruh tim yang ada di liga, termasuk official IBL juga. Jadi kalau ada pemain, official, utilities yang positif itu akan dilarikan atau dipindahkan ke hotel ini. Jadi kayak gitu. Nah, di vlog ini gue nanti mau cerita, gue mau kasih lihat hotel Ibis ini kayak gimana. Jadi walaupun memang hotel ini jauh lebih kecil dari Prime Park kemarin, cuman buat kalian yang kepo tetap gue kasih lihat kayak gimana sih hotelnya gitu kan. Nah, buat kalian yang nggak kepo, skip aja ke sesi berikutnya, karena di sesi berikutnya itu nanti gue mau cerita tentang kronologi dari gue sebelum positif sampai gue dinyatakan positif dan sampai gue pindah ke hotel sini gitu kan. Nah, di hotel ini sekarang total ada 5 orang pemain Satria Muda. Gua, Loren sama Erga datangnya itu hari Rabu, dan 2 lagi itu Sandi sama Arif itu sekitar 3-4 hari sebelum gua nyampe ke sini. Jadi sekarang total ada 5 pemain Satria Muda, dan semoga itu berhenti sampai di sini aja, berhenti sampai di 5 orang ini aja. Semoga nggak ada yang menyusul lagi ke sini, karena ya nggak enak lah kalau misalnya lebih banyak lagi yang kena gitu kan. Oh ya, cuman gua Erga sama Loren di lantai 5, si Sandi sama si Arif ada di lantai 7, jadi beda lantai. Nah, nanti gua mau cerita kronologinya itu bareng si Loren ini ada di sebelah kamar gua sini, jadi gue tinggal ngesuk doang ke sana. Tapi gue nggak kasih tahu Loren kalau misalnya gue mau konten di tempat dia bareng dia. Jadi gue nanti kesannya mau gerebek tempat dia gitu aja, kayak gimana kamarnya dia kan, terus sama biar gue ada temennya gitu buat cerita gitu loh. Karena buat kalian yang nggak tahu, gue nih ya positif tanggalnya bareng sama Loren, ciri-cirinya sama kayak Loren, gejala-gejalanya mirip sama Loren. Bahkan gue pindah hotel, check-in-nya itu bareng sama Loren, satu mobil bahkan sama si Loren. Jadi gue juga gak ngerti virus virus Omicron ini itu kembar atau kayak gimana, karena kok bisa mirip banget gitu ya. Jadi kayak satu nyaplok Loren, yang satunya juga harus nyaplok lagi, akhirnya nyaploknya kayak gue gitu. Jadi soalnya si Erga itu gak ada gejala, jadi yang ada gejala dan gejalanya mirip banget tuh gue sama Loren. Makanya tuh kayak gue nanti mau ceritanya kronologinya bareng sama dia aja gitu. Nah, di di sini, hotel sini itu sebenarnya boleh keluar ke depan sini, tapi tetap nggak boleh turun karena ya itu udah aturan ya. Cuman gue dari 2 hari awal ini gue nggak pernah keluar kamar karena di sebelah sini gue itu ada 2 tim yang berbeda, dan gue nggak mau bergaul sama mereka. Karena apa? Karena gue nggak tahu kondisinya mereka kan. Apalagi dia ada yang sana, pojok sana, itu tim sana itu baru masuk beberapa personil baru. Jadi gue juga tetap nggak mau berinteraksi sama mereka karena gue juga nggak tahu kondisinya mereka kayak gimana. Tapi kalau sama Loren, gue kan selalu kontak-kontakan sama dia, dan kayak gue tahu kondisinya dia kayak gimana, dia juga tahu kondisi gue kayak gimana. Jadi kayak gue sama-sama tahu lah kondisinya gimana. Jadi gue nggak apa-apa main bareng ke kamarnya Loren. Cuman kalau sama Erga, gue nggak terlalu banyak berinteraksi karena dia nggak ada gejala. Jadi kasian juga kalau misalnya kita banyak ngobrol sama dia terus tau-tau dia keluar ina itu kan kasian juga gitu. Jadi kayak gitulah. Dan buat kalian yang kepo dan pengen tahu kayak gimana, terus ikutin gue ya. Oke? Mantap. Tunggu. Ini sorry, baju gue kalau misalnya ada yang komen kok bajunya kecil banget. Iya nih, abis dicuci jadi nyusut, gue juga gak ngerti sih. Jadi kayak emang agak kecil gitu kan. Sama suara gue kalau misalnya agak pendek nafasnya, maklumin aja. Nanti gue juga akan cerita kondisi gue kayak gimana sama si Loren.
Jadi maklumin aja kalau napas gue aja kayak ya itu namanya juga orang sakit, jadi maklumin aja lah ya. Oke? Nah, yuk langsung kita mulai. Salah. Nah, ini depan langsung kalau langsung ini depan pintu, terus atasnya langsung AC. Nah, jadi kalau AC-nya bosor, langsung di sini siap mandi air AC gitu. Nah, di sini ada tempat WC buat boker sama buat pipis, buat nongkrong HP-an kalau pagi gitu kan. Jadi nggak ada showernya, jadi emang kita nggak dibolehin mandi di sini gitu kan. Nggak ada yang. Nah di sini loh, di sini kita masuk, gue nyalain dulu lampunya. Di sini ada mini wastafel, terus ada cermin juga. Terus di sini nih tempat kita kalau misalnya mandi. Tuh. Showernya ada di sini. Mantap ya. Jadi kamar mandinya bisa langsung pakai 2 orang, 1 mandi, 1 boker, terus langsung gantian. Kalau buru-buru biar sempet semua. Nah, ini masuk langsung begini. Langsung ranjang. Dan gue awalnya masuk tuh bingung naruh koper di mana. Soalnya emang tempatnya kecil banget, akhirnya kopernya gue taruh sini. Dan di sini pun juga kopernya mukanya nggak bisa maksimal, kayak cuma segini doang. Tuh. Terus di sini nggak ada meja, nggak ada tempat masak air, jadi kayak buah-buahan, makanan, tisu, botol ditaruh di sini. Ini udah kayak gue lagi dagang di warung ya. Terus di sini ada TV yang nyangkut di dinding. TV-nya ukurannya cukup lah. Mata agak-agak nyipitin dulu kalau misalnya nonton gitu. Jadi lumayan agak jauh tinggi juga. Nah di sini ada jendela. Ini biasanya kalau gue berjemur di sini nih. Terus ini bisa dibuka gini. Kayak gini. Nah ini sebelah ini balkonnya Loren gitu. Jadi kalau ngobrol tinggal teriak lau gitu. Terus kalau malam tinggal ditutup set, nah gitu kan, mantap. Udah segitu aja sih kamarnya, jadi nggak banyak yang bisa diotak-atik. Ini ada kacamata buat berjemur kalau pagi, soalnya kalau misalnya nggak pakai kacamata berjemurnya gini nih, kayak gini nih. Nah kalau pakai kacamata kan enak, bisa kayak gitu. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut ke sebelah ke kamar si Loren. Oke, mantap. Oh ya lupa, ini gue kasih lihat dikit lah persediaan gue. Yang penting air putih harus sedia terus. Terus ini yang dibawain nama SM, ada beberapa gue beli sendiri juga. Cuman sisa ini doang sementara. Kemarin gue sempat belanja ke Superindo, bukan gue. Jadi gue nitip untuk dibelanjain. Gue ada bawa ini sendok yang siap langsung buang, piring buat makan sereal. Karena di sini nggak ada sereal, gue beli sendiri nih sereal. Terus gue beli roti gandum, beli roti pandan. Terus ini ada pisang sama buah-buahan baru dikirimin sih sama SM kayaknya. Tuh, ini ada obat juga, Avan. Nah, kayak gitu. Udah, yang penting persediaan yang sehat-sehat lah. Yang gak sehat tuh ini nih, tuh gak sehat. Ini juga gak gue otak-otik. Tunggu sampai lebih enakan tenggorokannya. Oke, itu aja. Nah, sekarang gue mau ke kamar si Loren. Walaupun boleh keluar, tapi gue mau tetap pakai masker sih. Gitu. Kayak gini nih lorongnya. Nah ini kamar si Loren. Lau. Nah. Kenapa? Konten biasa. Mana masuk ini? Dulu konten kan gak apa-apa. Kok panas kamarmu ini? Jadi panas bro. Kandang ini pakai sirkulasi ini berat ini. Buka jendela. Lah kon lapo maskeran? Kalau kan maskeran bro. Kon nonton aku dari lubang mesti. Ayo ini. Kok rada panas? Iki wae. Jadi kondisi ini apa nang kamarmu? Hah? Nang kamarmu? Kamu pola di sini lah. Kamu di situ lah. Aku mau bikin konten lah tentang
kronologi kita bisa kena apa? Positif politron ini loh. Politron. Omicron tak Mas. Nah, jadi karena gua sama Loren yang kayak gue bilang tadi, kalau misalnya ciri-ciri gue, gejala gue tuh sama Loren, mirip banget. Nah makanya gue mau sedikit cerita sama Loren kayak gimana awalnya kena si virus ini ya gitu. Kalau nggak salah tuh hari Jumat lah ya lo. Jumat itu kan Arif positif ya. Jumat. Latihan jam 7 malam. Oh iya benar. Jumat, setelah itu si Arif itu dinyatakan positif. Terus habis itu kita kan langsung kayak ngaco semua kan. Terus besoknya nggak boleh kemana-mana tuh. Sampai nunggu PCR 2 kali negatif waktu itu. Sampai nunggu PCR 2 kali negatif, dan harusnya itu PCR-nya itu keluar kan minggu malam, ya kan? Yang minggu malam yang kita nonton Coke kan. Nah si nonton Coke, terus hasil PCR kita keluar negatif kan? Negatif. Nah itu lu belum kerasa apa-apa? Bro, sehat bro. Sehat ya? Sehat. Si hura-hura. Makanya guyang-guyung di kamar. Ya soalnya waktu itu yang positif kan Sandi. Jadi kita semuanya negatif. Sandi doang yang positif. Terus Senin pagi kan kita latihan laut. Yo. Karena dibolehin tanding kan siangnya. Jadi kita pagi latihan dulu, itu di antigen hasilnya negatif. Negatif, Loren negatif. Tapi kan ada gejala loh. Pagi sih kurung sih. Pagi belum? Pagi belum, gue sendiri juga pagi itu belum ada apa-apa, belum kerasa apapun. Terus akhirnya Gejalanya bangun kepagian yo. Badannya sih ngeluh. Karena gak ada bangun kepagian makanya. Bangun kepagian itu kita. Jam 6 ya, gak siap ya badannya. Jam 6 bro. Gak siap. Malamnya gak ada pengumuman mau tanding, tiba-tiba jam 10 siap besok mau tanding. Langsung jam jam 6. Oh, berat. Badan kaku kabeh. Nah, terus habis itu kita main jam 1 ya. Jam 1 nyampe lapangan tuh sekitar setengah 12, itu di antigen toh. Di antigen negatif toh, kan boleh main. Negatif kabeh. Nek positif yo gak main pasti. Nek positif gak main. Positif pasti gak main. Jadi negatif. Terus pas main niku lu udah ada gejala lo pas main? Main namanya di lapangan deh. Adrenalin bro, gak kerasa apa sehat rasanya. Nah, di badan sehat, gak ono apa, mikirnya pokoknya menang ya apa caranya gitu. Jadi gue sendiri pas main juga nggak ngerasain, karena kayak apa ya, kayak adrenalin sih bener ya. Adrenalin gak berasa. Tapi setelah game gue merasa kaki gue linu-linu, kayak ditusuk-tusuk. Gue nggak tahu, lu kerasa nggak? Aku linu-linu belum. Linu-linu itu malam. Pas waktu mari game itu tiba-tiba berasa kok agak gak enak udah. Mari game habis. Mari game. Persis. Oh. Pas di bus, pas mari kita ganti-ganti, duduk di bus diam gini moro-moro kok gak enak badan gitu ya. Oh. Makanya habis itu aku Mbak Avan ngasih tahu ke Baby kan waktu itu, kok ini badannya gak enak. Makanya habis itu kayaknya mulai kamarnya dipisah loh dari teman-teman sekamar. Dia sama Juan, gua sama si Kelvin. Langsung rumit kita dipisahin, terus kita di isoman. Nah, setelah pertandingan itu pokoknya yang gue inget kaki gue linu-linu sama kepala gue agak cenut-cenut dikit. Gue nggak tahu kan kepalamu pernah kok pernah apa punya nggak? Nah, itu pas malam. Oh, Seninnya malam maksudnya. Pas habisnya kita game kan sore. Nah itu mulai berasa gak enak, mari gitu pas malam. Wah kok adem. AC kamar matiin apa semua. Wah badannya gak enak. Oh, mirip sama gue. Nah, gue malam itu juga sama kayak Loren, sampai iku kon wis mikir kon positif gak? Aku sempat kepikiran, tapi malam itu kan antigen. Malamnya antigen kon positif, aku negatif. Nah, aku mikirnya anjok ya paling masuk angin opo ngono lho, opo mek ke demam biasa ngono lah. Awalnya mikirnya ngono, makanya ya wis nyantai, cuma ya tetap maksudnya buat jaga-jaga cuk sampai gini keluar moro-moro ngelari, aku tetap di kamar nunggu PCR besok. Tapi sudah tenang hati gara-gara antigennya negatif. Berarti sehari itu kan pagi, siang, malam antigen aku negatif kabeh. Nah, malam itu gua antigen positif.
Jadi padahal gue setelah tanding itu gue kerokan merah, terus habis itu gue kira masuk angin doang kan, terus selesai ternyata enggak, terus malam itu di antigen gue positif tapi Loren negatif. Terus masuk hari Selasa itu puncaknya, kepala gue iki cowok cenut punya kayak ditusuk-tusuk, hidung gue udah mulai mueler kayak ngocor terus sama batuk, terus nelennya gak enak. Waduh pak, Aku pilek gak, lalu batuk itu batuk sesekali, tapi mari gitu pas sesekali itu rasanya kok ada dahak sing mau keluar. Iku mesti kok sampai akhirnya keluar dahak enak. tapi ya ambil demam meriang. Iku dingin bro, kamar tanpa AC duduk di dalam selimut pakai jaket dingin Mas ya. Itu parah. Nah, itu gile parah, tapi demam 37. Nah, itu aku sama hari Senin malam itu aku ya gak iso turu. Padahal AC-nya wis dimatino tapi sik rasa kadem bener. Iku linu-linu mulai berasa. Oh iya, kepala moro-moro nyut. Kok di pinggir? Aku di samping. Aku di atas. Nah, cuman emang linu-linu itu bener. Nah, Selasa itu gua awalnya yang Senin ini positif, ya gue belum terlalu percaya sampai hasil PCR keluar kan. Nah terus habis itu pas hari Selasa PCR, Selasa kan langsung PCR kan? Selasa PCR keluarnya besok gitu. Yo, PCR terus keluarnya kan hari Rabunya kan. Nah pas PCR itu awalnya gue nggak yakin kalau gue kena, tapi ya karena gejalanya udah makin parah, gue udah bilang, waduh kelar nih hidupnya kena Omicron nih gue bilang. Terus habis itu kayak gue nggak tahu kalau Loren ini bakal positif juga gitu kan. Jadi yang di tim taunya itu gue lagi nggak enak badan tok gitu. Terus akhirnya masuk hari Rabu hasilnya keluar agak lucu nih. Jadi belum nyampe ke pemain tapi kamarnya si Loren sama kamar pelatih itu seberang-seberangan. Nah terus si Kak Ampi sama TBB itu masuk ke kamarnya si Coach Jobel sama Coach Gofar ya. Nah terus habis itu ngobrol kalau misalnya Avan, Erga, sama Loren tuh positif. Nah si Loren langsung ngechat gua, tat positif es. Benernya wis ono feeling. Jadi sebelum pergi ngobrol itu pagi-pagi TBB ngechat di WhatsApp gitu kan. Lau, jangan keluar kamar. Feeling wis gak enak itu. Nek orang gak boleh keluar kamar wis bau-bau, wah iki ambu-ambune positif iki, cuma hasil PCR belum keluar, peduli lindungi. Dia main di kamar, murah-murah TBB dengar masuk kamar coaches. Bilang, Loren, Avan, Erga. Gak dengar kata positif, tapi sih disebutnya 3 nama. Duanya suspek, wah ini sih disebut positif, makanya langsung chat Avan waktu itu. Langsung positif. Gue langsung kayak, wah yaudah deh, ya udah mau gimana lagi. Gue juga nggak tahu ya kenanya dari mana juga nggak tahu sih. Mungkin nggak tahu sih, karena kan juga ya apa juga kita kan di kondisi di satu bubble sing sama dan emang dari awal emang wis ada salah satu yang kena gitu. Jadi ya apa pasti ada potensi karena kan ya apa COVID ini ada inkubasi 3 hari katanya. 3 sampai 5 hari. Jadi pas waktu awal pas Arif positif ya kita ngerasa sehat-sehat aja gitu. Tapi kan bisa jadi pas waktu itu kita sudah ketularan gitu. Cuma memang belum waktu nih virusnya. Cuman ya kalau dihitung yang kalau gue yakinnya gue kenanya Omicron bukan COVID. Soalnya gue masih bisa cium sama masih bisa ngerasain makanan. Sama anosmia itu gak ada. Anosmia itu kucu. Oh, kurang pinter aja. Kan gue nggak tahu ya bahasa ilmiah gitu ya. Nah, terus gue masih bisa makan, masih ngerasain makanan sama masih bisa cium. Jadi terus gue googling, yang gue lihat ciri-ciri gue itu mengarah ke Omicron. Dan ada yang bilang juga di Google kalau misalnya rasanya itu memang kayak masuk angin berat gitu kan. Jadi kayak gue udah baca bener nih gue Omicron nih gue bilang. Jadi menurut gue sih Omicron sih ya. Omicron aja. Jadi Delta, Alpha itu mirip-mirip saja nih, cuman hampir-hampir sama tuh biasanya, tapi mereka itu tandai COVID yang awal-awal itu kan waktu itu kan emang nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa. Mereka ini kan beda. Nah makanya itu kayak gue sih lebih ke Omicron sih. Dan itu katanya juga inkubasinya 3 hari, ada yang 5 hari juga. Jadi kalau gue hitung sih kan Arif mulai merasakan kan Jumat. Nah Jumat itu juga kita latihan agak Arif loh. Kita latihan malam. Dihitung Sabtu, Minggu, Senin. Terus Senin malam itu kita mulai gak enak ya berarti 3 hari tuh ya. 3 hari ya. Lalu kediteke, aku kediteke 4 hari, ya kan sudah dari 3 hari dari kediteke. Jadi ya timeline-nya masuk.
Jadi kayak bisa di tracking ke belakang gitu, kayak ini sih masuk akal sih sebenarnya gitu. Dan semoga berhenti sampai sini, karena ya kasihan juga sih kalau misalnya ada yang kena lagi sih gitu. Soalnya emang gak enak banget, sumpah gak enak banget sih. Pas sakit kepala sama linu-linu otot-ototnya itu yang gak enak. Si Erga positif tapi nggak ngeluarin gejala, jadi ya nggak enak juga kalau diajak gabung. Kasihan. Jadi sing sakit ngumpul lah, sing sakit ngono maksudnya. Sing gejala mirip lah. Mirip. Aku wis ngomong ciri-ciri gejala tanggal positif kene PCR senasib. Cek ini bareng semobil bareng. Nah, cuman kondisinya untuk hari ini hari Jumat. Kone apa kondisi ini? Gak berasa ada gejala sih. Paling cuma kadang itu tenggorokan sih gatel-gatel, kayak kadang tetap dahak itu tetap ada. Tapi selain itu pilek gara-gara hotel mungkin udaranya kurang, sirkulasi mungkin agak kurang, tapi selain itu oke. Demam gak ada, meriang, linu wis gak ada semua. Nah kalau gue sendiri pilek gue udah berhenti nih kayaknya, terus batuk sama masih ada, kadang pada keluar dahak sih ya. Terus nelen sedikit lah, tapi udah jauh mendingan banget. Sisanya meriang, kepala cenut, linu-linu udah nggak ada sih, udah semakin baik. Tadi juga gue antigen sebelum gue bikin konten, antigen juga. Oh no, antigen. Nah antigen tetap masih ada, si Loren itu keluar 2 garis, tapi lebih terang. Punya gua keluar bisa dibilang 2 juga, tapi kalau lu sekilas mata cuma 1. Bener-bener harus dilihat dengan mata 2 gini baru kelihatan kalau itu ada garis. Ya, positif aja bro. Gitu. Kan kayak denial buat menghibur kan gitu. Nah, gua tanya Mbak, Mbak ini bedanya apa Mbak? Yang terang sama yang ya mungkin virusnya lebih dikit aja yang di dalam tubuh. Wah ngerti. Kayak apalah itu. Cuman 2 hari lagi kita PCR ya. PCR kalau misalnya negatif, ya semoga bisa keluar dari tempat ini sih. Gitu, dari tempat yang menurut tuh hotelnya gimana loh? Macam lah. Aku komen sano. Soalnya dari kemarin yang ngomel di sini. Katanya yang kecil lah, debuan lah, sirkulasi kurang. Jangan ya. Jangan rusak bisnis orang lah ya. Kita saling hargai. Oke. Kurusan tapi gue lo. Ketok kayak ngeloro. Orang sakit, bro. Gak kurusan jenenge gak sakit. Jenenge liburan, Pak. Oke guys, video kali ini sampai di sini aja. Semoga video ini menghibur dan memberikan informasi buat kalian. Terus apalagi ya, semoga kalian tahu kondisinya kita kayak gimana, dan semoga juga kita kedepannya semakin lancar dan semakin membaik kondisinya gitu. Ya, sama yang nonton juga semoga sehat-sehat selalu, tetap jaga kondisi meskipun Omikron mungkin memang gejalanya nggak separah yang sebelumnya, tapi bukan berarti diremehin gitu. Tetap jaga kondisi, tetap jaga prokes. Mantap Pak. Ingat kalau kita seenaknya sendiri, kasihan orang tua yang komorbid gitu aja. Woi, mantap. Ini Menteri Kesehatan Dunia ini, si Laurentius. Oke, mantap. Lau, jangan lupa apa Lau? Jangan lupa jaga prokes. Bukan, ini loh channel, buat channel. Jangan lupa nyantuy. Bukan. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channelnya Avan Seputra. Ada nyantuy, ada kuntuy, apapun yang tuy-tuy lah pokoknya lah. Oke guys, buat kalian yang suka like video ini, kalau nggak suka jangan diapa-apain, tontonin aja, jangan lupa share ke teman, saudara, atau ke mana lah semuanya. Komen sebanyak-banyaknya, komen apapun juga kalian komen apapun juga gue terima. Jadi jangan lupa subscribe juga. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua